Shalom, sukacita sekali kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam hari yang luar biasa, yaitu hari Paskah. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara, menyampaikan selamat hari Paskah kepada keluarga besar GKT 3 Malang. Hari ini kita akan bersama merenungkan suatu tema, yaitu jalan menuju kemenangan. Mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan Dia. Kristus memberikan kepada kami keselamatan. Kristus memberikan kepada kami satu kehidupan yang kekal. Tetapi dunia menawarkan kepada kami kematian kekal. Dunia menawarkan kepada kami kebinasaan. Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau selamatkan, Engkau yang telah tebus menjadi anak-Mu, biarlah kami menjadi manusia yang baru dan meninggalkan manusia kami yang lama. Kami tidak lagi terikat dengan pikatan dunia yang begitu menggiurkan dan seringkali kami anggap memuaskan akan diri kami. Tapi kami biarlah ya Tuhan boleh datang kepada hadirat-Mu dengan satu hati, di mana kami boleh mempersembahkan hidup kami yang seutuhnya bagi kemuliaan akan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur di dalam hari Paskah ini, Engkau kembali akan berbicara kepada kami. Biarlah sabda-Mu, sapaan-Mu, memberikan kepada kami ya Tuhan, inspirasi dan transformasi di dalam hidup kami ini. Kami membutuhkan Tuhan kepekaan rohani untuk mendengar suara-Mu pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohonkan kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa ini jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat satu tema. Saya bisa melihat dari mana ini ya? Ada, nggak bisa lihat ya saya. Oke, saya akan lihat begitu ya. Kita akan melihat dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima merupakan nas kita pada hari ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, oleh kesombongan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ibu, bapak, dan sahabat-sahabat muda, kita dalam beberapa minggu ini disibukkan dengan satu pemberitaan, dan kita seringkali scrolling di dalam media sosial kita, satu berita yang mengagetkan kita, saudara. Yaitu di mana dua kekuatan hegemoni dunia, dua kekuatan yang luar biasa di dunia, negara superpower ini sedang bertarung, saudara. Ya. Kita tahu ada perang dagang, ada perang yang disebutkan sebagai perang tarif, perang diskriminasi. Saya tertarik sekali, ada satu artikel yang mengatakan sebetulnya ini merupakan satu metode yang digunakan, yaitu cara orang gila yang dilakukan oleh Trump dengan memakai pasang tarif yang begitu tinggi.
Saudara, pertempuran ini merupakan satu pertempuran yang begitu hebat, saudara. Tentu China itu tidak mudah untuk dikalahkan. Dia juga membalas, saudara. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh kedua pemimpin dunia ini berhari-hari, bahkan pagi sore kalau kita lihat sudah berubah-ubah itu. Itu merupakan strategi bagi mereka untuk memenangkan pertempuran. Merupakan satu kebiasaan di dalam kehidupan manusia itu, seringkali dalam diri kita adalah, kita menghadapi berbagai musuh, kita selalu ingin menang dan terus akan menang, saudara. Itu tidak mungkin di dalam diri kita mengatakan saya akan kalah, tidak mungkin, kita akan menang. Nah, menarik sekali saudara, pada hari ini, kita itu diminta untuk memiliki satu jalan menuju jalan kemenangan, saudara, di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah kita ini sedang menghadapi satu pertempuran sampai akhirnya tema ini muncul, jalan menuju kemenangan itu? Apakah kita ini sekarang sedang berperang? Kalaupun kita sedang berperang, itu perang melawan apa, saudara? Yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara, satu peperangan yang mungkin sedang kita pikirkan. Mungkin saudara menduga-duga saat ini, perang apa ya begitu ya? Saudara, saya ingin tunjukkan pada hari ini ada satu peperangan yang begitu serius. Pada waktu saya merenungkan bagian ini, satu peperangan yang harus bersama-sama kita sadari, yaitu peperangan melawan musuh yang tidak mampan. Saudara, kalau kita seorang prajurit, kita itu lebih senang menghadapi musuh yang nampak. Karena apa? Kita bisa mengarahkan senjata kita untuk kemudian kita tembakkan kepada musuh yang nampak di depan kita ini. Tapi persoalannya, saudara, kalau musuh itu tidak nampak, saudara, bagaimanakah kemudian kita ini bisa menembak ke arah yang tepat, ke sasaran yang tepat terhadap musuh kita ini? Saudara mungkin bertanya, musuh yang tidak kelihatan itu apa, Pak? Gitu ya. Saudara coba menduga-duga, musuh yang tidak kelihatan kita itu apa sekarang? Saudara, saya kasih clue-nya aja ya, saudara ya. Clue-nya adalah kecanduan dan ketergantungan. Kecanduan dan ketergantungan apa kita sekarang ini? Apa yang menjadi perang dan apa yang menjadi musuh yang tidak nampak dalam diri kita, yang berupa kecanduan dan ketergantungan ini, saudara. Saudara, pada hari ini kita coba melihat akan dunia masa kini. Kita sedang hidup di dalam zaman di mana teknologi canggih itu, teknologi digital dan kecerdasan atau AI itu, di samping memberikan satu kontribusi yang positif dan konstruktif bagi bisnis kita, bagi studi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di satu sisi, saudara, kalau kita tidak menggunakannya dengan bijaksana, dengan bijak, saudara, maka itu berpotensi akan menjadi berhala. Kenapa? Karena itu semuanya akan menggeser Allah di dalam sebagai pusat hidup kita. Mungkin saudara akan berpikir, Pak, terlalu bombastis, gitu ya. Terlalu bombastis. Masa kemudian media sosial dan kemudian AI itu bisa menjadi sesuatu yang menggeser di dalam hidup saya, di mana tidak menjadikan Allah sebagai pusat hidup saya, menjadikan Dia sebagai berhala dalam hidup saya. Saudara, pada hari ini kita bersama-sama begitu banyak di antara kita pasti mengikuti media sosial ini. Tapi saudara tahu tidak, setiap kali itu kita menggunakan di ini, saudara, aplikasi itu selalu mengandung apa yang dikatakan sebagai algoritma, saudara. Algoritma itu adalah satu sistem otomatis yang mempelajari kebiasaan kita. Apa yang kita tonton, yang kita like, yang kita share, yang kita baca, saudara, itu terbaca di dalam aplikasi media sosial itu. Sehingga tidak heran, saudara, apa yang kita share, apa yang kita like, saudara, apa yang kemudian kita tonton, itu kemudian menjadi satu kebiasaan dalam diri kita, di mana kita akan terus disajikan konten-konten yang sama, yang serupa, terus-menerus melalui media sosial itu. Benar enggak, saudara? Ya. Saya mendengarkan kesaksian, saudara, seorang anak yang mengatakan begini, Pak, mama saya itu setiap sore jam 4 itu selalu beribadah. Wah, saya pikir beribadah kan baik ya, apalagi setiap sore jam 4. Apakah di sini ada yang setiap sore jam 4 beribadah? Dia beribadah, saudara. Artinya apa, saudara? Dia mengatakan pokoknya mama saya itu beribadah di kamar kusuk dan tidak boleh diganggu. Kalau diganggu dia marah. Karena apa, saudara? Karena dia lihat TikTok. Saudara,
mamanya itu gandrung melihat TikTok itu. Baju yang baru terus scroll, saudara. Dan kemudian terus beli, katanya begitu. Pokoknya jam 4 sampai jam 5 tidak bisa diganggu oleh siapapun. Maaf ibu-ibu, jangan saya dikeroyok pulang ya. Ini contoh aja. Tapi Bapak Ibu, itulah artinya algoritma itu. Kita selalu disajikan apa yang kita senangi, yang konten yang memberikan kepuasan, kenikmatan. Sehingga kita melihat anak-anak itu main game itu sulit dikendalikan, betul enggak? Halo, keluarga muda. Saya itu seringkali di mall, Bapak Ibu ya, karena kantor saya dekat mall. Saya turun ke bawah, seringkali kemudian melihat ada orang tua yang marah sampai memukul anaknya dan sebagainya, saudara. Makan sudah selesai di restoran, anaknya masih terus pegang begini, main game terus-menerus. Padahal makan sudah selesai, mau pulang terus main game. Disuruh pulang tidak mau. Akhirnya menangis, dipukul sama papa mamanya. Saudara, kemudian saya melihat bagaimana kemudian kalau kita tidak bijak untuk menggunakannya, saudara, di dalam media sosial yang seperti ini. Yang awalnya kita pikir mau melihat sebuah berita atau sebuah WhatsApp yang kita baca mungkin 1-2 menit. Ataupun apapun yang lain, saudara. Kadang-kadang itu melewati waktu yang kita perkirakan, betul? Saudara tidak terasa sampai 2-3 jam melihat aplikasi demi aplikasi, apa yang kita tonton terus-menerus, sampai kita tenggelam di dalam waktu yang seperti itu. Saudara, ini merupakan sesuatu yang bersama-sama dapat kita melihat, saudara. Tanpa sadar dikatakan, terus mengikuti dan semakin penasaran dengan sajian konten yang serupa, itulah yang menyebabkan kecanduan dan ketergantungan kita. Luar biasa, saudara. Menggeser dalam tanda petik, saudara, sesuatu yang esensi yang harusnya kita pikirkan, yang menjadi pusat hidup kita, tidak. Menggeser semuanya, dan kita menghabiskan waktu di sana. Saudara. Persoalan, saudara, kenapa itu terjadi? Saya membaca satu artikel ilmiah, yang kemudian dikatakan, alasannya karena apa, saudara? Karena otak kita itu terjebak di dalam satu siklus, satu konten lagi, satu konten lagi, satu konten lagi, satu konten lagi. Hal inilah yang membuat kita terputus, saudara, dari satu realitas kehidupan yang membutuhkan waktu untuk berrelasi dengan Allah, dengan keluarga, saudara, dan juga dalam studi pelayanan, maupun menggeser waktu kita rest bersama dengan Allah dan membaca Alkitab. Betul? Betul enggak? Saya sedih sekali, saudara, melihat satu fenomena di dalam keluarga yang dengan jujur mengatakan, kalau dulu Pak, kami itu satu keluarga, begitu bangun pagi, setelah kami ke belakang, kami kemudian gosok gigi, kami itu sudah duduk di meja membaca Alkitab. Tetapi sekarang, dia mengatakan, satu keluarga, kami begitu bangun, belum gosok gigi aja, sudah melihat HP. Sampai ada satu orang yang mengatakan, sekarang suami saya itu sering terlambat pergi ke kantor. Ada yang kemudian mengatakan, anak saya selalu terlambat untuk studi. Lalu ada yang juga mengatakan, anak saya itu sampai ditegur atasannya. Kenapa? Karena waktu kerja masih gandrung, kecanduan, ketergantungan dengan konten-konten yang dia senangi, yang dia miliki. Saudara, pada hari ini, kalau ini merupakan sesuatu yang kita alami pada hari ini. Ini merupakan sesuatu yang berbahagia, saudara. Sesuatu yang berbahaya, saudara. Contohnya apa, saudara? Saudara, begitu banyak orang yang sekarang ini juga mungkin kita sebagai orang Kristen, kita merasa kita itu menjadi orang yang rohani. Karena apa, saudara? Kita juga selalu mungkin menonton, mengagumi seorang pembicara, menyampaikan korban, menyampaikan renungan, menyampaikan motivasi kehidupan. Oh, begitu banyak orang yang gandrung pembicara si A, si B, si C, si T, dan seterusnya, saudara. Terus dia kemudian berbicara, saya mendengarkan dia. Saudara, kita melihat begitu banyak pembicara yang kemudian di dalam diri mereka, karena begitu banyak yang like, saudara, kemudian dia terus mengeluarkan konten setiap hari. Tetapi celakanya, saudara,
memakai seluruh kedok mereka untuk membaca firman Tuhan. Tetapi apa yang ada dalam isinya tidak sesuai firman Tuhan. Saudara, itu sangat berbahaya bagi saudara dan saya pada hari ini. Saudara, begitu banyak orang yang seperti itu pada hari ini. Saya sendiri, saudara, menjumpai seorang yang punya penyakit, saudara, yaitu kanker. Lalu satu keluarga itu bersama-sama berkumpul waktu saya datang. Lalu pada waktu kemudian kami berbicara tentang apa yang mereka derita, saudara. Kemudian terselip satu pemberitaan, satu cerita yang begitu menarik bagi saya. Di mana satu keluarga itu menyukai satu pembicara tertentu. Saudara. Mereka menonton. Dan kemudian saya tahu pembicara itu adalah satu pembicara yang menarik, saudara. Karena memakai kata-kata yang begitu dia sampaikan mengena di dalam hati seseorang. Dia pandai memainkan kata-kata dan itu menusuk setiap hati setiap orang. Tapi saya tahu apa yang dipaparkan itu tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Walaupun membaca Alkitab. Saudara, keluarga ini akhirnya kemudian satu persatu bersaksi kepada saya. Tapi saya sudah tahu jawaban mereka itu melenceng dari Alkitab. Sehingga pada saat kemudian saya bertanya, kalau begitu apa artinya menderita di dalam Kristus? Jawabannya begitu menggelisahkan akan hati saya. Saudara, kalau kita tidak bijak, kita akan terpapar materi yang bertentangan dengan Injil, sehingga menyebabkan pikiran kita distimulasi dan dikalibrasi tutup pada pemikiran yang bertolak belakang dengan Injil Tuhan. Ini artinya, saudara, seperti Rasul Paulus prihatin, kita menolak pikiran Kristus di dalam diri kita ini. Bukankah pikiran Kristus itu menjadi fondasi bagi kita berpikir sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, pada waktu saya juga berjumpa dengan seorang profesional Kristen yang sangat baik. Dia menyukai konten yang menyukai motivasi bisnis dan disodori dengan video self-made success. Wah, dia senang sekali, saudara. Wah, dia cerita begitu banyak dengan saya tentang bagaimana kemudian dalam dirinya itu harus berubah untuk supaya dia bisa sukses. Saudara, tapi dia tidak pernah, saudara, kemudian belajar tentang apa arti sukses menurut Alkitab. Dia tidak pernah belajar, saudara, apa arti teologi salib itu. Dia tidak pernah belajar tentang apa makna hidup menurut Alkitab itu. Enggak pernah. Akibatnya, saudara, yang saya tahu pada waktu dia mengutarakan apa yang dia pikirkan, semuanya itu berpusat pada teologi kemakmuran dan self-centered. Dan dia mengutamakan akan aktualisasi dirinya sebagai seorang profesional Kristen. Saudara, apakah sampai di sini bahaya yang seperti ini, saudara? Tidak, saudara. Masih ada lagi, saudara. Yang lebih berbahaya adalah setiap aplikasi digital dan AI itu memiliki satu agenda yang tersembunyi, yaitu satu kepentingan yang dimainkan, di mana aplikasi tersebut diset melalui logika algoritmanya, saudara. Itu diset, saudara. Dikunci sesuai dengan agenda tersembunyi dari yang membuatnya itu. Saudara, jangan pikir itu enggak diset, saudara. Contohnya, saudara, saya maaf kalau yang lain saya kira saya bisa berdiskusi dengan baik. Tapi pada waktu saya menggunakan Gemini atau Gemini dalam bahasa Indonesianya, saudara, saya lagi berbicara apa pendapatnya tentang LGBT. Saya berdialog dan saya terus dengan dia itu melakukan apologetika, saudara, dengan mesin ini. Saudara tahu tidak? Jawabannya apa, saudara? Dia ngomong begini, saudara. Ini mesinnya ngomong begini ya. Singkatnya, netralitas saya terhadap isu LGBT adalah konsekuensi logis dan fungsi saya sebagai model bahasa AI yang bertujuan untuk menyediakan informasi objektif, menghormati keberagaman pandangan, dan menghindari interpretasi subjektif serta potensi bahaya.
Saya berusaha untuk menyajikan informasi secara faktual dan tidak memihak, memungkinkan pengguna untuk membentuk opini mereka sendiri berdasarkan informasi yang disajikan. Bayang nggak, saudara? Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan kita, saudara. Ini yang membuat kita bersama-sama harus memikirkan. Kalau seperti ini terus-menerus ada dan memasuki akan pikiran kita, saudara. Satu saat pola pikir kita terbentuk dan terbangun oleh jawaban mereka ini. Oleh apa yang kita tonton. Apa yang kita senangi, saudara. Yang bertentangan dengan Alkitab. Itu akan terus masuk dan terus masuk. Dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya ini yang terbentuk, saudara. Itu akan menjadi sebuah benteng atau kubu di dalam hidup kita ini. Contoh yang paling praktis begini. Orang tua yang usiawan, yang umur 70-80, gampang, tidak mudah untuk disatukan kalau sudah bertengkar, betul enggak? Sulit kan? Kenapa? Masing-masing punya pola pikir sendiri-sendiri suami istri ini. Yang suaminya ngomong begini, pokoknya ini. Yang istrinya ngomong juga, yang ini, seperti ini. Susah enggak Bapak Ibu? Susah, maafkan yang keusiawan di sini. Ini contohnya bukan di GKT 3, tapi di luar GKT 3. Susah. Satu kali saya datang, Bapak Ibu, ada seorang yang membangun rumah yang cukup besar. Saya mampir begitu ya, karena disuruh mampir, saya mampir. Belum diresmikan rumah itu. Tapi kemudian saya tunjukin ini kamar anak saya, ini kamar saya, ini kamar anak saya berapa, ini dan seterusnya. Sampai satu akar kalimat yang mengatakan, ini kamar mama saya, ini kamar papa saya. Saya kaget. Waktu kemudian saya kaget, saya juga lihat dalam kamarnya, saya lihat, waduh, kok juga tidak ada pintu yang nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Connecting door-nya juga enggak ada. Lalu saya tanya, loh kamu ini kok misahkan papa mamamu? Pak, kalau enggak dipisahkan dengan tembok, ribut rumah ini. Ini masing-masing. Nah ini kita lihat dalam contoh sehari. Kubu pertahanan pola pikir kita itu sulit untuk diubahkan. Saya ketemu sama pengusaha Kristen yang mengatakan begini, Pak, aduh sudah membuat saya dengan anak saya. Kenapa Bapak Ibu? Terjadi pertengkaran dalam pengelolaan perusahaan. Yang papanya mengatakan, saya sudah punya pengalaman 40 tahun, kamu harus belok kiri. Anaknya yang baru lulus, yang sudah pernah magang di satu perusahaan. Kemudian berdasarkan riset, berdasarkan apa yang dia tahu, Pak harus belok kanan. Papanya belok kiri, anaknya belok kanan. Bubarlah mereka berdua, saudara. Kenapa? Masing-masing punya kubu pertahanan yang seperti ini. Setelah hari ini kita melihat tema yang sudah diberikan melalui nats yang sudah kita baca tadi dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Saudara, di sini Paulus itu seorang gembala yang setia kepada kebenaran. Tapi pada saat itu dia prihatin, saudara. Dia prihatin melihat domba-dombanya itu diserang oleh serigala yang berbulu domba. Yaitu orang-orang yang ada di gereja itu sendiri. Orang-orang yang bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja itu. Mereka mengajarkan satu ajaran-ajaran yang sesat, dan kemudian dikatakan, mereka itu mempengaruhi dan mengubah pikiran jemaat itu. Dipenuhi dengan hal-hal yang menjauhkan mereka dari pengetahuan tentang Allah, dan mereka menolak pikiran Kristus. Sehingga pada waktu itu saudara mereka juga memberikan isu terhadap Rasul Paulus itu bukan rasul yang sejati. Karena mereka mengatakan seorang rasul yang sejati itu adalah seorang yang berwibawa secara fisik. Sedangkan Paulus itu mengalami kelemahan di dalam fisiknya. Kita juga melihat bagaimana kemudian dikatakan seorang rasul itu punya wibawa dengan gaya bicara yang begitu memikat. Itu terus dirasuki, saudara, kepada pikiran jemaat yang lain, saudara. Saudara, oleh karena itu tidak heran, saudara, di dalam bagian ini Paulus itu menggunakan kata benteng itu, saudara. Karena apa? Karena dia prihatin. Kalau terus menerus ini kemudian disampaikan,
maka bukan tidak mungkin saudara, pikiran jemaat itu akan disandera dengan pikiran duniawi, dengan pikiran dosa, dan menolak pikiran Kristus. Kalau terus-menerus itu dilakukan, maka pikiran para jemaat itu dipenjara dengan pikiran duniawi, pikiran dosa, dan menolak pikiran Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur saudara. Pada waktu Paulus itu menghadapi situasi yang begitu sulit, apa yang dia lakukan saudara? Kalau kita melihat di dalam bagian ini ayat yang ketiga, justru di sana dikatakan demikian saudara. Memang kami masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Di dalam bagian ini Paulus sedang mengatakan, dia tidak mau membalas dengan membuktikan dengan kekuatan fisik dan intelektualnya. Paulus itu orang pintar saudara, bisa membalas dengan kekuatan intelektualnya. Dia tidak membalas saudara semuanya itu. Tapi ayat yang kelima dia mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Jadi Paulus itu mengatakan untuk mengatasi kubu pertahanan, orang-orang yang memiliki pikiran yang dipenjara seperti ini adalah dikembalikan pikiran mereka kepada pikiran yang dikatakan menawan kepada pikiran Kristus. Tapi sekarang persoalannya saudara, apakah ini mudah? Sehingga banyak orang ngomong begini pada saya, Pak Bambang gampang kalau khotbah, tapi yang kami melaksanakan itu susah, gitu ya. Tapi apakah ini mudah saudara? Ya memang tidak mudah, karena kita lihat saudara, ya di dalam bagian ini kita melihat, mulai ayat ketiga Bapak Ibu, kita coba lihat, sudah ada kata berjuang, ada kata senjata, ada kata meruntuhkan tembok-tembok, ada kata mematahkan, ada kata merobohkan. Gampang enggak? Enggak gampang. Jadi artinya ada sebuah senjata, ada satu perjuangan yang harus dilakukan untuk merobohkan. Saudara, enggak gampang. Dalam persoalan seperti ini, sekali lagi Paulus mengatakan enggak gampang di dalam diri kita itu. Tapi saudara, Paulus itu luar biasa saudara. Justru kemudian kalau kita lihat saudara, di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, dikatakan di dalam yang saya sudah kasih warna merah itu, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan tembok-tembok. Paulus jelas secara pribadi tidak sanggup. Merobohkan tembok itu tidak sanggup. Kalau kekuatan pribadi itu tidak sanggup. Saudara, kalau bertemu dengan orang yang kekeh, yang ngomongnya pokoknya gampang tidak dirobohkan. Bapak. Gampang? Kalau nanti gampang bantu tim konselor di sini Bapak. Nggak gampang. Tapi disinilah Paulus itu mengatakan, memang tidak gampang, tetapi saya membutuhkan kuasa Allah. Kuasa Allah yang menyanggupkan saya itu untuk dapat mengalahkannya, saudara. Kuasa Allah itu. Oleh karena itu, saudara, John Calvin itu mengatakan seperti ini, saudara. Senjata-senjata rohani yang digunakan Paulus sangat kuat melalui kuasa Allah, bukan karena kemegahan lahiriah, tidak menonjolkan kemegahan lahiriahnya. Dia orang orator yang hebat Paulus itu, gak mau balas itu. Melainkan karena kuasa mereka untuk merendahkan setiap kesombongan yang meninggikan dan melawan Allah. Kekuatan sejati itu tersembunyi, bukan berasal dari manusia, melainkan dari daya kuasa Roh Kudus. Roh Allah itu saudara, yang akan membantu kita. Itulah yang kemudian ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, betul enggak? Roh itu, roh kebangkitan itu yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri kita. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu, di dalam bagian ini Paulus tidak melukiskan Bapak Ibu.
Sesuatu yang begitu esensi. Mungkin pada hari ini kita sudah mati. Karena pikiran kita berlawanan dengan pikiran Kristus. Tapi melalui kuasa roh itulah, pikiran itu kita akan diubahkan untuk memiliki pikiran Kristus. Kita melihat di dalam bagian berikutnya, Efesus pasal 1 ayat 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebatnya, luar biasa. Kuasa itu menjadi jaminan jalan kemenangan bagi diri kita. Oleh karena itu saudara, D. Egerson itu mengatakan, ini bukan sekedar kuasa dalam kata-kata dan penampilan. Ini secara lahiriah, bukan. Melainkan kuasa ilahi dari Roh Kudus yang menghancurkan argumentasi dan mengubahkan cara berpikir. Itu yang dilakukan saudara. Saudara, kita tidak boleh pasif. Ya sudahlah, terserah Bapa yang di surga, pokoknya Tuhan memberikan kuasa kepada saya, lalu enggak ada sesuatu yang kita lakukan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, itu jelas ada tugas kita. Karena apa? Memakai kata kami. Kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat yang luar biasa adalah di mana memakai kata kami, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Menawan itu dengan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita, kuasa kebangkitan Kristus yang menjamin supaya kita bisa menang, merobohkan tembok itu. Dalam bagian ini Paulus itu benar-benar mengatakan, saya mengandalkan kuasa Allah. Tapi saya juga harus berperan untuk menawan. Bapak Ibu, bagaimana menawan? Saya menjelaskan dengan cara yang lebih mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengenal yang namanya filter. Ya, di sini ada filter kopi. Siapa yang di sini suka kopi ya. Nah, filter kopi itu membantu kopi itu terasa lebih enak, lebih nyaman untuk kita nikmati. Filter udara mobil lebih memberikan kepada kita kenyamanan supaya waktu berkendara dengan mobil itu tidak ada gangguan. Lalu ada filter air untuk menjaga supaya kesehatan kita lebih baik dari pencemaran air yang ada, saudara. Saudara, di dalam diri kita itu, maka Tuhan mengatakan begini. Maka Paulus mengatakan gini, bagaimana sih kemudian kita itu menawan, saudara? Artinya begini, dia mengatakan menawan itu artinya mengendalikan, mengamankan, dan menaklukkan. Bagaimana itu caranya? Yaitu memfilter. Filternya pakai apa? Apa yang menjadi landasan filter kita? Pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu di dalam diri kita. Kita harus menyaring setiap masukan yang masuk ke dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Ini merupakan satu keharusan. Di dalam zaman yang seperti ini, saudara, satu keharusan saudara punya filter. Gak bisa enggak. Karena apa? Karena teknologi digital akan terus berkembang. AI akan terus berkembang. Saudara juga tidak bisa balik tidak menggunakannya. Pasti harus menggunakannya. Gak mungkin enggak. Kita terus menggunakan kok. Di dalam bisnis, dalam studi, dalam kehidupan sehari-hari. Maupun di dalam kehidupan melayani nanti. Semua akan pakai ini. Gereja pasti akan juga memakai ini. Cuma persoalannya saudara, bagaimanakah kemudian kita bisa mengalami jalan kemenangan itu? Karena apa yang dia tawarkan itu kalau kita tidak bijaksana menggunakannya, dia akan menawarkan jalan yang berbeda dengan jalan Kristus itu saudara. Bagaimana kita bisa menang itu? Kita harus punya filter. Filter yang menjaga kita, menawan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Saudara. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengatakan satu bagian di dalam bagian ini, dikatakan seperti ini, saudara.
Semakin kita itu berpikir dengan pikiran Kristus, kita akan semakin diubahkan. Yakin? Semakin kita memakai pikiran Kristus, kita akan semakin diubahkan. Yaitu ketika kita memang meluangkan waktu untuk masukan ilahi. Saudara, jangan saudara lewatkan waktu itu dengan melihat konten-konten yang tidak punya esensi di dalam hidup kita ini. Kita meluangkan waktu untuk mengenal Allah dan karya-karyanya. Kita meluangkan waktu untuk menghafal dan merenungkan firman-Nya. Dan kita setia untuk berjalan di jalannya. Itu kita membangun penyaring yang lebih kuat. Amin. Itu yang harus kita jalani. Oleh karena itu seorang bernama D. Egerson itu mengatakan seperti ini. Senjata ilahi kita adalah menghancurkan cara orang duniawi berpikir, menghancurkan pola pikir duniawi yang berdosa, struktur mental yang dunia tawarkan untuk menjalani hidup di dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Sebagai kesimpulan dari khotbah kita pada hari ini, Bapak Ibu, adalah menawan pikiran kepada pikiran Kristus adalah harus menjadi ekspresi nyata dari hidup mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita tidak hanya bangkit bersama Kristus dalam status rohani, tetapi kuasa kebangkitan Kristus memanggil kita untuk mengatur ulang, menetipkan, dan mempersembahkan pikiran kita kepada Kristus setiap hari. Amin. Biarlah hari ini kita memperingati Paskah. Firman Tuhan hari ini kiranya boleh berbicara kepada kita bahwa kita harus mengatur ulang, menertibkan, dan mempersembahkan pikiran kita kepada Kristus setiap hari. Kenapa, saudara? Seorang bernama Craig Groeschel, saudara, dia mengatakan begini, kehidupan kita itu digerakkan ke arah pikiran yang kuat, betul enggak? Pikiran kita yang kuat itu yang menggerakkan kita. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih kuat, pikiran digital kita atau pikiran Kristus di dalam diri kita? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Pikiran digital atau pikiran Kristus dalam diri kita? Terakhir, saudara, mari di hari Paskah ini kita tidak hanya mengenang kebangkitan Kristus, tapi juga menghidupi kebangkitan itu dengan cara menawan setiap pikiran dan mempersembahkannya kepada Kristus, Sang Raja yang hidup. Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan. Waktu Anda bangun pagi, dengan jujur Anda di hadapan Tuhan, mana yang kau pegang lebih dahulu, firman Tuhan atau HP Anda, atau gadget Anda, atau teknologi yang ada di genggaman Anda? Yang kedua, berapa lama Anda hari ini setiap hari membaca firman Tuhan? Dan berapa lama waktu yang Anda pergunakan untuk men-scrolling aplikasi multimedia, aplikasi media sosial Anda? Saudara, coba bandingkan. Yang ketiga, mungkin yang serius, kalau Anda tidak bijak, itu menjerumuskan Anda di dalam benteng pikiran yang tidak mudah dirobohkan dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Atau Anda lebih memilih, saudara, pada hari ini bertekad, aku mau kuasa ilahi itu menolong saya keluar dari jerat yang seperti ini. Aku mau menang, menuju jalan kemenangan. Aku mau
memulihkan hidupku untuk lebih mementingkan pikiran Kristus dibandingkan dengan pikiran digital ini. Ya Tuhan, firman Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami. Berikan kepekaan pada kami untuk mendengar suara-Mu. Biarlah kami jujur di dalam dunia yang seperti ini. Kami seringkali sudah terjatuh. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami boleh menjalani hidup di dalam jalan kemenangan Kristus. Kami boleh mempersembahkan pikiran kami untuk kemuliaan nama Kristus. Demikian kami berdoa. Kiranya doa ini ya Tuhan Engkau dengarkan karena kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin.